Es tehmu di oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Hola netizen yang tercinta, beredar video momen Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh di suatu majelis di Magelang viral di media sosial. Dalam potongan video yang beredar, terlihat awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Viralnya potongan video yang merekam momen Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh di Magelang membuat Gus Yusuf yang berada di lokasi memberikan penjelasan. Peristiwa itu terjadi saat acara sholawatan di Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Menurut Gus Yusuf, Gus Miftah menegur penjual es yang dianggap mengganggu jemaah. Gus Yusuf menilai ucapan Gus Miftah hanya guyonan. Menurutnya, Gus Miftah memiliki gaya komunikasi seperti itu. Dia meminta masyarakat tidak memotong-motong video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mohon maaf Gus Miftah, beliau yang pedagang es itu tidak goblok. Itu beliau sama pinternya dengan penjenengan Gus. Jadi ada kerumunan, ya orang mendekat agar jualannya dibeli. Itu pintar. Sepintar dirimu melihat peluang kemenangannya Pak Prabowo, lalu mepet ke Pak Prabowo, mepet ke Abah Lutfi. Jadi panjenengan sama pedagang es itu sama-sama pinter. Cuma di level doang bedanya. Tapi tingkat analisanya membaca situasi, pedagang es pinter, panjenengan juga pinter, mepet di Abah Lutfi, mepet di Pak Prabowo, sama-sama pinter dengan panjenengan ya. Jadi nggak etis sesama pinter terus malah ngegoblokin orang. Jangan gitu lah Gus ya. Sehat selalu Gus. Ada seseorang katanya tokoh agama, katanya namanya Gus Miftah. Langsung aja gue bilang Gus Miftah. Ini orang gak ada habisnya yang ngeliatin ataupun bikin malu umat-umat Indonesia yang beragama Islam. Karena kenapa bisa-bisanya ketika ada orang yang jualan minuman di acara dia ceramah, di acara dia nih ya kan, kajian dia, malah dikatain goblok. Itu adalah bahasa orang yang gak ada adab, gak ada etika, orang gak sekolah bahasa-bahasa seperti itu. Kok bisa jadi pembawa acara kajian agama? Ayo tolonglah Om Deddy Corbuzier yang si paling sahabatnya Gus Miftah ya, orang paling dekat sama Gus Miftah. Ini Gus Miftah kok bisa gitu jadi orang yang sebagai pembawa acara kajian agama, mulutnya aja kotoran sampah semua. Kira-kira dosa nggak ya bawa orang tokoh agama gini naik ring tinju? Kamu lihat ya, kamu lihat Gus Miftah tuh. Gus Miftah ulama yang kita anggap ulama yang baik, yang ceramahnya didengar masyarakat. Tapi dengan lihat video ini, saya mau muntah. Dengan dia mengucapkan bahasa goblok, itu bagi saya itu adalah hinaan luar biasa. Menurut dia guyon. Oke, guyon ketawa. Kamu lihat, teman yang kanan kiri ketawa kayak monyet ujung-ujungnya. Saya benci ngeliatnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya beranggapan seorang Gus Miftah, ulama Gus ya, yang terlahir di Lampung Timur ya. Bangga saya punya orang Lampung, ada ulama yang terkenal di Indonesia. Tapi dengan adanya video ini, saya luar biasa. Kamu tahu kan, bapak-bapak itu jualan aqua di atas kepalanya. Orang
Mau tahu, ya Allah, sedih saya ngeliatnya. Dengan bengong aja dia nggak bisa jawab. Bengong, kenapa? Dia merasa orang nggak punya, mungkin bengong, digoblokin gitu. Tapi bagi saya, menurut saya itu hinaan. Maaf Gus, saya jadi ilfil sama kamu Gus, jadi benci. Saya nggak patut dicontoh cara-cara kamu ini Gus. Astagfirullahaladzim. Tinggal Allah laknat kamu aja karena kesombongan kamu Gus. Karena kamu udah dikasih jabatan mungkin sama Pak Presiden, kamu lupa kamu siapa dulu Gus. Astagfirullahaladzim. Itu aja guys. Ada sebuah kejadian yang sangat miris sih kalau menurut saya. Ya, jadi ada seorang penceramah gondrong. Dia sedang memberikan ceramah. Lalu diminta oleh jamaahnya untuk memborong dagangan seorang bapak, which is dagangannya cuma es teh. Lalu Om Gondrong ini bicara ya, seolah-olah memberi harapan mau memborong. Es tehnya masih banyak nggak? Lalu si bapak mengangguk. Dan entah kenapa tiba-tiba yang ngomong, ya sudah sana dijual go. Lalu sambil disambut gelak tawa luar biasa ya dari orang-orang yang ada di panggung sana. Seolah begitu bahagia melihat seorang bapak penjual es teh dihina begitu rupa di depan umum. Dan bapak penjual es cuma bisa menghela nafas panjang, berdiri mematung seolah nggak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ya begitulah sikap dan ucapan dari utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dan kenapa orang seperti ini bisa jadi pejabat bahkan utusan Presiden yang notabene adalah membawa nama baik Presiden harusnya. Tampak besar kepala, mudah sekali menghina, nggak beradab dan sangat nirempati. Ya setahu saya, apa yang keluar dari mulut seseorang itu adalah hal yang memang sudah sering biasa diucapkan. Dan sepertinya Om Gondrong ini memang sudah terbiasa mengucapkan kata-kata seperti itu yang kasar gitu ya, marah-marah, memaki, mengumpat gitu ya. Ya kalau orang yang nggak biasa pasti akan nggak seenteng gitu ngomong seperti itu. Orang yang biasa berbicara kasar nggak akan mungkin selancar itu bicara, pasti akan wagu lah kalau orang Jawa bilang ya, kaku. Tapi kalau kita lihat dari videonya, sangat lancar dan sangat bangga mengucapkan kata-kata makian seperti itu. Ya, kita nunggu klarifikasi dari Om Gondrong. Kemarin waktu video sama istrinya juga, yang istrinya ditoyor-toyor katanya guyon dan sudah biasa. Jadi apakah yang dilakukan ini juga hal yang sudah biasa? Ya, atau mungkin nanti klarifikasinya yaitu cuma guyonan kok, di belakang panggung langsung diborong sama tim. Ya, atau ada yang tahu rumah bapak penjualnya di mana? Nanti biar saya kesana sekalian silaturahmi dan ngasih santunan. Ya, seperti itulah. Biasanya sih begitu ya. Atau mungkin setelah ini ada video si bapak Gondrong ini yang mengundang bapak penjual es. Ya, lalu ya di videoin sambil mereka tertawa-tawa, ditambah ada momen yang ngasih sumbangan gitu ke bapak penjual esnya agar terlihat heroik gitu ya. Lalu kemudian rakyat senang, lupa dengan kejadian yang baru saja terjadi ini, dan kemudian ya akan berulang lagi dan berulang lagi. Salam. Udah banyak ya, saya sering ngelihat pidatonya Gus Miftah itu ya. Meskipun guyon ya, beliau memang sering guyon. Tapi kali ini saya agak tersentuh gitu, nggak sependapat banget ya sama guyonannya yang satu ini ya. Memang terkenal sering borong sih dia. Orang-orang yang sering jual pedagang kecil waktu dia datang ke pengajian ngisi ceramah ya. Saya hanya melihat dari video itu saja, kasihan sama bapak-bapak penjual es tehnya itu ya. Dia coba bayangin gimana sih perasaannya, dia itu guyonin di banyak orang gitu ya. Emang kelewatan ya. Lagi-lagi bukan persoalan guyonannya memang kasar atau keras ya guyonannya. Yo, saya paham guyonan keras, terus ya begitulah. Cuma dengan kata-kata yang keluar di pidato ini, mengatakan goblok, terus disuruh keliling ya. Orang kecil seperti kita ini, apalagi bapaknya yang tadi itu, saya bayangin perasaannya sakitnya gimana gitu ya. Selaku orang awam, kita awam, saya nggak setuju dengan bahasa-bahasa yang dilontarkan sama Gus Miftah sama temennya sebelahnya itu, yang waktu Gus Miftah bilang dijual goblok itu ketawa cengengesan nggak begitu, itu paling nggak suka saya. Seakan-akan dia ngece, mentang-mentang dia udah mampu hidupnya, duduk di sebelah Gus Miftah ketawa seenaknya, lebar lu ketawanya. Coba kalian lihat lagi, sakit
sehari ini sakit saya dengarnya ya. Ya ampun, ini bukan penghakiman ya di banyak orang seperti itu dengan mengatakan hal yang bodoh. Bagi saya itu bodoh, bilang orang goblok itu ya. Buat kalian gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.